karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kalau kami bisa bersama-sama hadir di pembinaan online pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah ini, kami CPKK, PKK, BKK bisa hadir bersama-sama di pembinaan online kali ini. Tuhan, kami mau serahkan pembinaan online kali ini, Tuhan yang memberkati setiap hati kami, biar kami dapat mendengarkan pembinaan ini dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Tuhan berkati cuaca Tuhan, Tuhan berkati sinyal, Tuhan berkati handphone ataupun laptop yang kami gunakan Tuhan di dalam pembinaan ini, agar kami dapat mengikuti pembinaan ini dengan baik. Berdoa juga Tuhan buat Kak Destri yang mau menyampaikan, Tuhan yang memberkati, biar Kak Destri dapat menyampaikan materi dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan materi pembinaan tentang kurikulum kelompok kecil kepada Kak Destri Novela Sirait, SPD, kami persilahkan. Shalom teman-teman. Shalom. Iya, kita sampai di pembinaan terakhir, tapi jelas ini bukan proses belajar yang terakhir gitu ya. Ini hanyalah pembinaan yang terakhir, tapi teman-teman akan terus belajar nantinya di dalam wadah-wadah yang lain, terus juga akan ada diinformasikan untuk kalau ada materi atau pembinaan-pembinaan berikutnya. Atau kalau teman nanti akan jadi, ketika jadi PKK, teman-teman juga bisa bergabung di dalam Bandrek PKK, itu persekutuan yang gunanya untuk menghangatkan para PKK gitu ya, menyegarkan. Tapi teman-teman CPKK juga boleh ikut. Itu ya, teman-teman sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Sekali lagi kami menyerahkan ya Tuhan untuk pembinaan pada malam ini. Menyerahkan setiap alat yang kami gunakan, kiranya Tuhan yang berkati agar dapat mendukung pelayanan pembinaan pada hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang akan join, kiranya Tuhan juga yang mempermudah. Untuk kami yang sudah hadir di dalam ruang online ini, Tuhan juga yang berkati setiap kami agar dapat dengan rendah hati, mau belajar dan mau diajar. Juga menyerahkan untuk hamba yang terbatas, Tuhan juga yang tolong agar dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik. Menolong teman-teman dapat menikmati pembinaan pada malam ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman
malam ini di pembinaan yang terakhir, kita akan belajar tentang kurikulum kelompok kecil. Jadi kurikulum kelompok kecil ini merupakan materi yang terakhir. Kenapa materi yang terakhir? Supaya juga ya saya secara khusus gitu ya menghayati ini tepat gitu. Materi kurikulum kelompok kecil ini tepat ditempatkan di tempat terakhir. Kenapa? Karena memang harusnya kita tahu dulu gitu ya apa visi, kenapa kita mesti memuridkan, kenapa kita harus menjadi PKK, orang-orang yang sudah diajak atau sudah di kelompok kecil kan, kenapa dituntut untuk menjadi PKK kembali. Lalu seperti apa dinamika-dinamika yang ada di dalam kelompok kecil. Yang kemarin kan kita sudah belajar, ada pengajaran, ada persekutuan, ada doa, ada penyembahan di dalam dinamika kelompok kecil. Lalu yang terakhir, kalau aku kilas balik juga yang Bang Nandu bawakan, bagaimana seharusnya kita membimbing, menggembalakan adik-adik kelompok kecil kita nantinya. Nah, yang terakhir, setelah kita tahu semuanya itu, lalu bagaimana itu diterapkan atau dituangkan di dalam program perencanaan kelompok kecil gitu ya, program perencanaan kelompok kecil. Nah, secara khusus kita akan belajar tentang kurikulum kelompok kecil. Seperti yang di slide, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum, yaitu track atau alur yang harus dilewati. Jadi kurikulum itu adalah alur yang harus dilewati. Nah, kemudian istilah ini sering digunakan untuk di sekolah gitu ya, di kampus. Jadi digunakan untuk patokan pelajaran, alur yang harus dilewati pelajaran itu yang harus ditempuh dan harus dilewati untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Makanya kenapa kok di sekolah tuh ada kurikulum, terus juga kampus gitu ya, pasti ada kurikulum gitu. Jadi ada track, ada alur yang harus kita jalani dan kita lewati untuk mencapai suatu gelar. Nah, paling tidak teman-teman di dalam kurikulum yang baik secara khusus di dalam kelompok kecil, kurikulum kelompok kecil, ada 6 komponen yang harus dimiliki. Yang pertama itu tahapan, maksudnya yang mana yang harus dilakukan, yang mana harus didahulukan. Terus yang kedua adalah sasaran. Jadi ada hasil akhir yang diharapkan. Kalau kurikulum nggak ada sasarannya, sepertinya itu harus dikoreksi kembali. Makanya teman-teman kalau di kontrak mata kuliah di awal gitu, ya kan, di pertemuan tatap muka kuliah di awal tuh, teman-teman kan pasti dikasih tahu dulu sama dosennya, atau diajak baca bersama-sama bahwa ada tujuan yang mau kita capai di dalam satu semester ini. Lewat mata kuliah ini tujuannya adalah mahasiswa begini, begini, begini. Nah, kayak gitu kan biasanya. Sama, kurikulum kelompok kecil juga begitu. Ada sasaran yang mau dicapai. Lalu di dalamnya juga ada apa? Materi. Ada topik-topik, ada isi-isi pengajaran, apa saja yang akan disampaikan. Berikutnya lagi yang keempat ada strategi, timing, strategi waktu pelaksanaan. Kapan dimulainya dan lama tiap tahapan itu kapan, berapa lama gitu ya, tahap-tahapnya itu berapa lama dijalani. Lalu ada metode, yaitu cara pengajaran yang paling efektif. Jadi nanti kita akan melihat juga ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, beberapa metode yang bisa kita kerjakan, dan kita bisa melihat misalnya untuk mencapai materi ini kira-kira metode mana yang bisa kita kerjakan gitu ya, bisa kita lakukan, bisa kita ajak, kita motivasi adik kelompok kecil kita untuk mengikutinya. Nah, itu metode. Lalu yang terakhir, jangan lupa dari kurikulum juga harus ada evaluasi. Kalau teman-teman ingat di dalam kelompok kecil, biasanya kalau sudah selesai PHB ada evaluasi, ya kan? Gitu kan? Terus kalau sudah selesai bahan MHB juga ada evaluasi. Nah, itu teman-teman maksudnya itu bukan asal-asalan gitu, tapi evaluasi itu diperlukan untuk melihat sejauh mana materi dan juga metode yang ada itu mencapai sasaran yang kita harapkan. Makanya perlu ada kurikulum. Tapi teman-teman, banyak dari kita pada kenyataannya sebagai PKK, ya aku tahu beberapa kita ada yang sudah pernah jadi PKK atau memang ada yang baru jadi untuk menjadi PKK. Tapi
di dalam kenyataannya banyak PKK itu yang tidak tahu sama sekali kurikulum kelompok kecil. Jadi ini juga lah yang jadi pergumulan kami secara khusus PMK Kota, teman-teman ya, waktu menyusun rapat program 1 tahun ke depan di dalam pelayanan, ini juga yang menjadi perhatian dan pergumulan secara khusus di dalam kelompok kecil. Karena banyak PKK pada kenyataannya, pada aksinya itu tidak tahu sama sekali tentang kurikulum kelompok kecil. Mungkin dia tahu tentang menggembalakan, bagaimana harusnya kita bersikap sebagai PKK, tahu apa visinya gitu ya, tujuannya tahu, tapi tidak ada track, tidak ada alur yang jelas yang jadi pedoman gitu untuk menjalankan kelompok kecil, sehingga di pertengahan jalan atau ya di pertengahan jalan lah ya, mungkin udah 1 tahun, sudah 1 tahun kelompok kecilnya kebingungan gitu di tengah jalan tuh, kita nih ngapain ya gitu, ngapain kita nih kelompok kecil, apa sih yang mau dicapai gitu. Karena emang dari awal tuh kita jarang punya perencanaan, ataupun kita tidak tahu sama sekali tentang alur yang harus dilewati untuk mencapai visi tersebut. Visi pemuridan. Visi pemuridan itu kan kemarin sudah kita pelajari, proses memuridkan orang lain untuk semakin serupa dengan Kristus, kan itu ya. Nah, untuk mencapai itu ada track yang harus kita lewati, ada alur. Maka dari itu kurikulum juga penting untuk kita ketahui. Ya, begitu teman-teman, dan kami juga bergumul kurikulum ini nanti akan akan continue dibukakan di dalam bandrek pertemuan PKK dan CPKK. Bandrek PKK dan CPKK. Supaya makin diingatkan, ya kita makin tahu lah gitu ya, makin paham lah tentang apa yang harus kita kerjakan. Oke, next. Nah, prinsip-prinsip, tapi ada prinsip-prinsip yang harus kita ketahui di dalam penyusunan kurikulum KK. Yang pertama jelas dari dasar Alkitab, Matius 28 ayat 19-20. Ya, ini pasti sudah sangat familiar bagi kita, yaitu amanat agung Tuhan Yesus yang pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau sering bercandaannya anak kelompok kecil ini udah hafal mati gitu ya. Hafal mati bagian yang Matius 28 ayat 19-20 ini. Jadi ada visi, ada sasaran pemuridan, yaitu menghasilkan murid Kristus. Dan juga menghasilkan pembuat murid. Jadi teman-teman, ada amanat agung Tuhan Yesus yang ajarkan kepada kita, dan ini jadi prinsip bagi penyusunan kurikulum KK. Jadi kurikulum KK disusun itu bukan sekedar atau asal-asalan, tapi jelas ada tujuan dan maksudnya. Nah, tahapan yang harus kita alami dan harus dialami untuk menjadi murid Kristus adalah masuk ke dalam, maksudnya menikmati persekutuan Tritunggal itu ya, yang ke dalam. Terus juga meliputi persekutuan pribadi dan persekutuan bersama tubuh Kristus, itu yang keluar. Jadi yang terutama yang harus kita nikmati di dalam kelompok kecil adalah adanya persekutuan yang intim gitu ya, bersama pribadi Allah Tritunggal. Dan juga adanya hubungan yang pribadi dengan sesama tubuh Kristus atau anggota kelompok kecil atau adik-adik kelompok kecil ataupun juga PKK kita. Lalu yang kedua, memahami dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, metode meneladani cara pemuridan yang dilakukan Tuhan Yesus sepertinya sudah banyak dibahas di pengembalaan yang kemarin ya. Jelas pemuridan melalui kelompok kecil itu adanya penggembalaan yang tetap. Itu kan lebihnya continue, intensif, ada persekutuan, ada pengajaran, ada penyembahan, doa, ada diskusi, saling memperhatikan, membimbing, menasihati, memberi teladan, praktek, dan mengutus. Nah, saya rasa udah lebih banyak kemarin diajarkan atau dibukakan itu di pengembalaan, materi pengembalaan. Jadi jangan lupa, meskipun kita harus menyusun atau kita harus memperhatikan
penyusunan kurikulum kelompok kecil, tapi jelas itu semua berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Ada dasarnya gitu ya. Dasarnya adalah amanat agung Tuhan Yesus sendiri yang menolong kita untuk melihat visi yang jauh ke depan. Dan kita juga harus ingat gitu ya, harus terus mengingat bahwa metode yang paling tepat di dalam menjalankan kelompok kecil adalah meneladani cara pemuridan yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Banyak hal teman-teman ya. Mengajar, bersekutu, itu tadi ya, berdiskusi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, selain dari Matius 28 ayat 19-20, dasar Alkitab yang berikutnya menjadi prinsip bagi penyusunan kurikulum KK, yaitu Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Teman-teman, Paulus itu cuma punya kesempatan 3 tahun melayani di Efesus ya, melayani di Efesus. Dan pada akhirnya dia tuh berani bersaksi bilang gini, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Jadi, selama 3 tahun pelayanannya dan di akhirnya dia dengan berani mengatakan bahwa dia tidak lalai sedikit pun dalam memberitakan seluruh maksud Allah. Nah, inilah pentingnya juga pemuridan. Jadi, prinsip penyusunan pemuridan itu karena memang di dalam 3 tahun pelayanan Paulus pada waktu itu jelas dia harus punya strategi, dia harus punya tujuan yang jelas, melayani 3 tahun ini apa yang harus dicapai, dia harus punya strategi, materi apa yang harus dia sampaikan, pengajaran apa yang harus dia sampaikan, supaya orang-orang mengerti maksud Allah, supaya orang-orang di Efesus itu menjadi murid Kristus yang setia. Jelas dia harus punya strategi-strategi yang kita tadi sudah lihat di 6 komponen kurikulum yang harus diperhatikan, yaitu yang sasaran, materi, timingnya, metodenya, dan juga evaluasi. Nah, lalu pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana agar kita dapat mengikuti teladan Rasul Paulus dalam kesempatan terbatas yang Tuhan berikan untuk kita melayani di kampus, khususnya memimpin kelompok kecil. Nah, kurikulum inilah yang akan menolong kita secara sistematis menyelesaikan tugas pemuridan kita selama di kampus. Selama di kampus ya teman-teman, selama masa mahasiswa. Nah, aku mau tanya dulu teman-teman. Kalau perkiraannya teman-teman akan mimpin kelompok kecil di semester baru nanti, semester barunya Unja itu Agustus ya, Agustus akhir, terus Unbari sekitaran itulah deh ya, Agustus atau September, Stikom, Unama juga sekitaran itu. Nah, dalam semesternya teman-teman yang sekarang yang akan menjadi kelompok kecil, kira-kira teman-teman punya berapa tahun lagi atau berapa semester lagi teman-teman punya kesempatan untuk memimpin kelompok kecil sebelum tamat? Boleh jawab di kolom chat. Soalnya biar kita punya gambaran gitu. Berapa lama lagi kita tuh punya kesempatan untuk belajar untuk memimpin kelompok kecil. Taruhlah kita mulai itu di Agustus. Oke. Yang lain? Setahun. Oke. Kalau setahun berarti kalian angkatan 2017 deh ya. Yang setahun. Yang 2 tahun, iya ini angkatan 18. Kurang lebih 2,5 tahun lagi. Oke. Nah, ini ya teman-teman, lihat ya. Paulus tadi punya kesempatan 3 tahun melayani di Efesus. Dan dia berani bersaksi bahwa sedikit pun dia tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Maksudnya dia berani bersaksi di dalam pelayanannya memimpin, melayani jemaat di Efesus, sedikit pun dia tidak melalaikan lah gitu ya, tidak ada lalainya, tidak ada cacatnya dalam memberitakan seluruh maksud Allah. Nah, tadi kan saya tanya teman-teman tuh rata-rata setahun 2 tahun ya. Kalau kedokteran tuh agak unik ya, Dek, karena kalian masih punya waktu untuk koas.
Jadi sekitar 3 tahun lagi masih bisa gitu. Kalau kalian angkatan 2017 dan baru akan memimpin Agustus nanti atau September nanti, kalian masih punya waktu sekitar 3 tahun karena koasnya 2 tahun. Nah itu keuntungannya anak kedokteran itu ya teman-teman, masih punya waktu koas, dan kalau koasnya di sini di Jambi ya masih punya banyak waktu. Tapi untuk kita yang kuliahnya eh, kuliah yang bukan kedokteran, teman-teman kurang lebih kita cuma punya waktu 1,5 sampai 2 tahun lagi. Nah, bayangkan. Maka dari itu kita harus pikirkan ketika kita mau komitmen menjadi pemimpin kelompok kecil, kita harus pikirkan sungguh-sungguh. Apa yang mau kita sampaikan di 1,5 tahun ini? Apa yang mau kita ajarkan ke adik-adik kita? Untung-untungan kalau teman-teman kerjanya di Jambi. Masih bisa teman-teman mimpin adik-adik yang lain. Tapi kalau teman-teman eh, kerja atau pulang kampung ke Medan sana, ya kan banyak dari Medan juga kan. Kalau misalnya pulang kampung ke Medan sana, eh, terus kuliahnya itu tinggal 1,5 tahun lagi atau tinggal 1 tahun lagi, sudah tamat. 1 tahun tuh sebenarnya masih sangat sayang sebenarnya teman-teman memimpin adik-adik itu. Tapi karena waktu kita singkat, maka dari itu kita perlu pikirkan eh, tahapan-tahapan apa, strategi apa, materi yang seperti apa, lalu juga timing yang tepat itu juga harus kita pikirkan, metodenya dan juga evaluasinya. Sehingga memang 1,5 tahun yang kita dapatkan, 1,5 tahun yang Tuhan percayakan bagi kita memimpin kelompok kecil, itu sungguh-sungguh berbekas bagi adik kelompok kecil kita. Berbekas bukan dari segi kenang-kenangannya saja, tapi memang ada berbekas dari segi kebenaran firman Tuhan yang dia dapatkan. Gitu. Kiranya kurikulum kelompok kecil ini menolong kita untuk sistematis menyelesaikan tugas pemuridan kita. Nanti akan saya tunjukkan juga ya contohnya, contoh kurikulumnya. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, kurikulum KK adalah kurikulum utama untuk mengerjakan visi misi PMK. Saya pakai nama PMK ya. Walaupun sebenarnya di kampus teman-teman saya tahu ada yang namanya UKMKK, ada yang namanya UKMK, tapi kita samakan aja PMK ya, karena PMK itu Persekutuan Mahasiswa Kristen, jadi lebih umum ya. Kurikulum KK itu berkaitan dan didukung oleh program pembinaan yang lain. Persekutuan besar, training, camp, retreat. Jadi kurikulum KK itu selalu berkaitan, selalu didukung oleh program pembinaan-pembinaan yang lain. Jadi nggak tok di dalam kelompok kecil. Itu misalnya gini, misalnya dalam kurikulum KK itu kita mau mengajak adik-adik kita untuk bisa melayani sebagai MC, misalnya gitu kan. Terus kalau sekiranya kita tidak punya kapasitas itu, misalnya gitu ya, mungkin kita punya kapasitasnya adalah main alat musik, main gitar, kita tidak punya kapasitas untuk menjadi MC, misalnya gitu ya, yang cowok-cowok. Nah, libatkan adik kelompok kecil kita, masukkan dia ke training-training yang ada. Jadi memang di dalam kurikulum, di dalam hal-hal yang mau kita capai, itu selalu berkaitan dan juga selalu didukung oleh program pembinaan yang lain. Maka dari itu kelompok kecil, makanya dibilang kelompok kecil itu bukan satu-satunya wadah pemuridan, melainkan salah satu wadah pemuridan. Adik-adik kita bisa mengikuti pemuridan lainnya itu di wadah yang lain. Tuh. Maka dari itu kita juga penting mendorong AKK kita, adik-adik kita untuk ikut persekutuan. Jadi dia tuh nggak bisa gitu ya teman-teman di dalam kelompok kecil aja gitu, mentok di dalam kelompok kecil. Saking udahlah kak, aku kan udah kelompok kecil, nggak usah persekutuan, nggak bisa teman-teman. Karena di dalam persekutuan besar ada banyak hal juga yang mereka dapatkan. Lalu juga misalnya adik-adik kelompok kecil kita itu akan diutus gitu ya, akan diutus menjadi koordinator, misal gitu, ketua, atau akan diutus
adik kelompok kecil kita itu sudah menjelang alumni. Nah, kita ikutkanlah dia camp, retret. Nah, biasanya Jakarta sering mengadakan camp atau retret pengutusan gitu. Ketika nanti jadi alumni seperti apa, terus ada retret koordinator, biasanya seperti itu ya, kita ikutkanlah mereka. Atau kalau misalnya Perkatas Jambi juga mengadakan camp, retret, atau kampus mengadakan camp, retret, kita masukkanlah adik kelompok kecil kita dorong, kita motivasi untuk masuk ikut di dalam pembinaan-pembinaan yang lain. Jadi ingat, selalu berkaitan. Kurikulum kakak selalu berkaitan dengan program pembinaan yang lain. Nah, kurikulum kakak ini tujuannya tadi adalah untuk mengerjakan visi misi pemuridan dan juga visi misi PMK. Jadi visi pemuridan itu kan kemarin kita sudah pelajari bahwa proses pemuridan itu adalah proses memuridkan orang lain makin serupa Kristus. Nah, secara khusus dituangkan dalam visi PMK secara umum. Saya nggak tahu secara spesifik apa visi UKMK atau apa visi PMK di kampus teman-teman sekalian. Tapi secara umum, harusnya visi PMK itu adalah menghasilkan alumni yang dewasa dalam Kristus yang dapat menjadi garam dan terang bagi masyarakat, keluarga, masyarakat, dan negara. Misinya biasanya ada 4, lewat pekabaran Injil. Jadi mahasiswa datang, diadakan dulu penyambutan mahasiswa baru. Atau kalau yang di kampusnya teman-teman, KPMB, kebaktian penyambutan mahasiswa baru gitu ya. Atau apalagi ya biasanya ya. Atau banyak hal lah ya teman-teman ya. Jadi mahasiswa baru disambut gitu ya, diinjili, lalu dimasukkan ke dalam, ditawarkan ikut kelompok pemudi secara khusus kelompok kecil, lalu ada pelipat gandaan yang sudah di kelompok kecilkan, akhirnya memimpin kembali kelompok kecil yang lain, adik-adiknya lagi, lalu akhirnya nanti diutus, dan berharapnya jadi alumni yang dewasa dalam Kristus. Diutus, maksudnya diutus ke dunia, ke profesinya masing-masing. Yang jadi guru misalnya gitu kan, ya jadi guru, tapi jadi guru yang dewasa dalam Kristus, yang dapat menjadi garam dan terang. Nah, ini tujuan kita. Nah, kurikulum kelompok kecil itu berguna untuk menjadi alur, untuk menjadi track, untuk mencapai visi misi ini. Visi PMK secara khusus. Oke, lanjut. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Meskipun kurikulum itu sangat penting, gitu ya, menolong kita untuk menentukan strategi seperti apa, atau menolong kita untuk melihat, menjalani track seperti apa, alur seperti apa yang harus kita jalani dalam mencapai visi. Tapi jelas harus ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kurikulum KK baiknya sesuai dengan pertumbuhan kerohanian anggota. Jadi misalnya gini, perlu ada pembeda gitu ya, ada perbedaan. Misalnya adik-adik kita tuh adalah adik-adik yang belum bertobat, atau adik-adik kita adalah bayi rohani. Bayi rohani itu sebutan yang sering digunakan untuk yang baru bertobat gitu. Baru lahir, terus dia jadi bayi kan gitu. Kan kalau bertobat berarti lahir baru. Terus baru lahir itu kan disebut bayi ya. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu yang sudah bertumbuh, dan seterusnya. Nah, pertimbangkan juga untuk AKK yang sudah dibina baik ketika SMA. Kurikulum KK itu juga harus kita perhatikan. Misalnya gini, nanti misalnya teman-teman kedapatan, dapat gitu ya, dapat AKK itu dari bidang kelompok kecil kampus, dapat AKK, dipercayakan untuk memimpin AKK yang sudah dibina dengan baik ketika SMA, misalnya gitu kan. Nah, kita perlu pertimbangkan teman-teman. Jadi kita perlu pertimbangkan untuk nantinya dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan adik-adik kita. Pertimbangannya adalah perlu nggak ya ngulang lagi
pembinaan dasar misalnya kayak PHB, MHB gitu. Kalau dia sudah dibina dengan baik dalam kelompok kecil ketika SMA, biasanya pastilah dia sudah percaya Kristus, sudah bertobat, sudah lahir baru, dan juga sudah bertumbuh. Maka dari itu mungkin kalau untuk case yang seperti ini, jadi lanjut aja mungkin gitu. Yang bisa dipelajari adalah karakter hidup baru mungkin gitu. Ya, bahannya ada bahan-bahan lanjutan yang kita pelajari, bukan bahan-bahan pembinaan dasar lagi yang dipelajari. Kalau dia sudah dibina dengan baik ketika SMA ya. Nah, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah yang kedua. Next. Kurikulum adalah pedoman, bukan peraturan yang mati. Ya. Mari sama-sama kita hindari dua ekstrim ini ya. Ekstrim yang pertama itu mengikuti kurikulum secara kaku. Atau ekstrim yang kedua, menggantikan kurikulum dengan seenaknya. Nah ini, kita harus menghindari dua ekstrim ini. Jadi seperti apa? Kita mengikuti kurikulum, terus kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan tambahkan, jangan gantikan. Nah itu ya yang terbaik teman-teman. Kurikulum itu pedoman, bukan peraturan mati. Harus diingat, sehingga kita memang nggak secara kaku ngikutin kurikulum gitu ya. Misalnya kayak mana ya mengikuti kurikulum secara kaku? Misalnya gini, mungkin di dalam kurikulum yang kita rencanakan, kurikulum yang ada, lalu kita tuangkan dalam program perencanaan kelompok kecil, kita tuh sudah rencanakan di tanggal 23 Juli, misalnya kan, kita akan masuk bahan memulai hidup baru, itu bab yang keempat, misalnya gitu. Lalu ada adik-adik yang nggak tahu mungkin lagi ada masalah, atau lagi hidupnya lagi sangat berat gitu ya, lagi sangat bergumul ketika bertemu dengan kita, misalnya nangis. Nah teman-teman ini kita nggak bisa paksakan langsung, nggak bisa deh, kita harus masuk bab 4, nanti dulu nangis semua, kan nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Ingat, kurikulum itu adalah pedoman, bukan peraturan mati. Jadi ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan secara khusus. Maka dari itu kita tuh perlu gumuli secara serius untuk menggunakan kurikulum, supaya nanti memang ketika kita menggunakan kurikulum ini sungguh menolong kita dalam memimpin kelompok kecil. Nanti dijelaskan berikutnya ya teman-teman, kurikulum itu yang seperti apa. Next. Juga kurikulum hanyalah alat. Meskipun kurikulum itu sangat baik digunakan, sangat baik kita pikirkan, kita gumulkan dengan baik-baik, karena berguna untuk jadi penolong, jadi pedoman kita, tapi jelas kurikulum hanyalah alat. Jadi, jangan kita biarkan kurikulum menggeser akan pengandalan kita kepada Tuhan dan menggantikannya dengan kurikulum. Maksudnya gini, apa ya? Kalau kita mampu menyusun kurikulum dengan baik, mantap lah gitu ya, mantap perencanaannya untuk 1 semester ke depan, misalnya gitu. Kita mulai kita memulai memimpin kelompok kecil itu di Agustus, lalu kita susun sedemikian rupa, ini nih kurikulum, ini program perencanaan yang akan kami kerjakan gitu ya, kami nikmati di dalam kelompok kecil. Sehingga jumawa gitu, sombong, maksudnya aku kan sudah persiapan dengan baik gitu. Jadi kayak menggantikan, lupa gitu ya, lupa mengandalkan Tuhan. Ingat teman-teman, kurikulum jangan kita biarkan kurikulum, sekalipun kita sudah menyusunnya dengan sangat baik, sangat bagus, kita gumulkan serius, atau kita susun dengan sebaik mungkin, tapi jangan lupa dan juga jangan membiarkan kurikulum itu menggeser pengandalan kita akan Tuhan kepada pengandalan akan kurikulum. Jelas yang terutama kita harus mengandalkan Tuhan. Maka dari itu yang terbaik adalah meminta Tuhan menolong kita di dalam menyusun kurikulum dan melaksanakan kurikulum yang sudah kita susun sedemikian rupa di dalam program perencanaan. Next. Selanjutnya, Sia. Nah, itu berhubungan dengan yang berikut ini, teman-teman. Kurikulum tersebut, jadi gini,
kurikulum itu sudah ada. Jadi kita sebenarnya kita bukan membuat kurikulum, tapi kita menuangkan kurikulum ke dalam program pelaksanaan kelompok kecil kita, gitu. Kayak gini teman-teman, kalau di sekolah kan itu kurikulumnya sudah ada. Sama kayak di kampus. Di kampus kan juga kurikulumnya sudah ada. Siapa yang nyusun? Dinas pendidikan lah gitu ya, yang menyusun semuanya itu. Nah, kurikulum ini juga sudah ada. Siapa yang nyusun? Siapa ya? Dinas lah juga ya. Kakak-kakak, ada timnya lah teman-temannya, ada timnya yang menyusun kurikulum ini. Kakak dan abang-abang tim itulah ya, yang menyusun kurikulum. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kayak di sekolah juga teman-teman. Jadi kayaknya kalau anak-anak pendidikan nih lebih mudah nih ngertinya. Jadi kalau dari kurikulum itu dituangkan dalam program perencanaan atau sebutannya RPP ya, rencana program pengajaran ya. Pelaksanaan pengajaran. Oke. Rencana pelaksanaan pengajaran. Nah, kurikulum tersebut, jadi kurikulum itu banyak setahun gitu ya, sepanjang setahun tuh ada kurikulumnya. Lalu kita bukan preteli ya, kita ambil semester ini apa yang mau dicapai, semester depan apa yang mau dicapai. Nah, gitu. Dan itu semua dituangkan di dalam RPP. Kalau di sekolah ya, di sekolah itu disebut dengan RPP gitu ya, rencana pelaksanaan. Nah, kurikulum kelompok kecil sudah ada. Kurikulum itu juga nantinya akan kita tuangkan dalam program. Yang pertama jelaslah, mari kita berdoa gitu ya untuk memimpin, untuk menolong, untuk meminta Tuhan memimpin kita dalam menyusun programnya. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan karena dialah kepala perencanaan kita ya, teman-teman. Oleh karena itu kita penting mengetahui, penting menggumulkan, penting berdoa dan mengerti kehendak Allah bagi kelompok kecil yang kita pimpin nantinya. Lalu kurikulum tersebut kita tuangkan dalam program. Juga yang kedua, PKK itu membukakan visi misi, visi pemuridan. Saya lihat materi tentang visi pemuridan, kan di pembinaan pertama sudah dibukakan tentang visi pemuridan. Jadi di tahap awal kita membukakanlah tentang visi pemuridan kepada adik-adik kelompok kecil kita. Lalu ajak juga AKK menyadari bahwa untuk mencapai itu ada tahapan-tahapan pertumbuhan yang menyeluruh. Mari sama-sama kita lihat lampiran kurikulum. Silakan, Sia, tolong dibuka deh yang kurikulum mahasiswa. Oke, Kak, sebentar. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke, nah itu dia. Cukup jelas ya teman-temannya, mudah-mudahan. Nah ini teman-teman sudah ada kurikulumnya. Nanti kita bisa bagikan ke teman-teman sekalian. Kita lihat ya contoh yang pertama itu kurikulum petobat baru. Jadi dia baru disambut, adik-adik kelompok kecil itu baru disambut, kayak kita dulu lah, kita baru disambut di dalam KPMB kah, atau apa, retret PI kah, atau penginjilan kah, apapun namanya, camp PI gitu ya, ada juga yang namanya camp PI. Nah setelah disambut, terus juga diinjili gitu ya, diberitakan tentang Injil, lalu memang kakak kita itu sudah memang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia disebut petobat baru. Gitu ya. Mereka-mereka itu, orang-orang itu adalah disebut petobat baru. Tapi beda dengan yang sudah dibina dalam ketika SMA ya teman-teman. Makanya tadi ada pembedanya. Nah, untuk yang demikian,
perlu satu, teman-teman kalau mau jelas silakan Zoom sendiri ya di HP ataupun laptop teman-teman. Nah, kurikulum Petobat Baru itu ditempuh dalam waktu 1 semester. Jadi gini, di dalam kurikulum itu ada yang mau dicapai gitu ya, kayak sama lah kayak di sekolah, di kampus teman-teman. Jadi ada yang mau dicapai, misalnya mahasiswa memiliki ini gitu ya. Nah ini juga AKK profil yang mau dicapai adalah AKK itu memiliki pemahaman Injil yang utuh. Kayak mana sih memiliki pemahaman Injil yang utuh itu? Nah, itu dijelaskan di dalam kriteria penampakannya. Nah, yang terlihat dalam diri AKK itu, dia sudah memahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dia sudah memahami, mengetahui sumber dosa dan dimensi dosa dalam diri dan dari luar dirinya. Dia sudah memahami penebusan Kristus terjadi untuk penebusan semesta. Dia juga sudah memahami bahwa Allah mengendaki pemulihan alam semesta yang sudah rusak melalui orang yang ditebus. Nah, gitu teman-teman. Terus standar evaluasinya, lihat mahasiswa itu sudah mampu menjelaskan karya penebusan Kristus terhadap dirinya sendiri dan juga alam semesta. Lalu juga mahasiswa itu mampu menjelaskan penebusan Kristus dalam dirinya sendiri. Nah, materi yang disampaikan, teman-teman, KKKB itu maksudnya gini, KK itu kelompok kecil, KB itu kelompok besar. Jadi untuk mencapai ini, itu bisa ditempuh dalam kelompok kecil, bisa juga ditempuh dalam kelompok besar. Makanya tadi kan dikatakan di slide yang tadi, yang sebelumnya, bahwa kurikulum itu selalu berkaitan dengan program pembinaan yang lain. Selalu berkaitan dengan persekutuan besar, selalu berkaitan dengan training, camp, dan juga retreat ataupun yang lain-lainnya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau profil itu kita capai lewat kelompok kecil nih ya, metode penyampaiannya lewat kelompok kecil, maka bahan yang standar yang bisa kita gunakan adalah peta hidup baru. Kenapa? Karena di situ lengkap ya, semuanya ada di situ teman-teman ya. Tentang penciptaan dan kejatuhan, penebusan, terus juga peneguhan akan keselamatan. Nah, di situ ada. Lalu perhatikan teman-teman, ada bahan penunjang. Nah, bahan penunjang ini mungkin karena di tahap awal mungkin adik-adik kita belum semangat untuk membaca buku rohani, maka kitalah yang membacakan untuk mereka. Misalnya kita memberikan artikel-artikel, bahan bacaan, atau apa yang sudah kita baca di buku, itu kita bagikan kepada mereka. Nah, ini beberapa bahan penunjangnya. Ada Hatiku Rumah Kristus, ada Why I Am a Christian, ada 7 Dosa Maut, dan berikutnya, dan sebagainya. Nah, gini teman-teman. Contohnya ya, kurikulum Petobat Baru itu. Jadi, ada standar pertemuan gitu ya, ada standar pertemuan. Jadi, maksimal gitu ya, maksimal waktu untuk mempelajari, waktu untuk kita menolong dia, sungguh-sungguh bertobat itu ada 12 kali pertemuan. Tapi jelas teman-teman yang membawa pertobatan, yang membuat mereka bertobat, jelaslah Allah gitu ya. Tapi kita bisa mengusahakan, kita hanyalah alat yang Allah percayakan untuk menolong mereka. Nah, realitanya teman-teman, banyak orang, banyak kelompok kecil yang selesai PHB itu lebih. Bahkan 1 tahun itu baru selesai PHB. Ya, padahal PHB itu ada 6 bab. Nah, itu. Makanya makanya ini juga yang jadi pergumulan kita bersama lah ya, teman-teman. Kelompok kecil itu lama multiplikasinya. Bermultiplikasi itu lama. Dia karena apa? Karena dalam menyelesaikan atau juga dalam menggunakan bahan itu pun juga sangat lama gitu. Padahal kalau di kurikulum itu maksimal 12 kali pertemuan. Sedangkan pada kenyataannya yaitu tadi teman-teman ada yang 1 tahun baru selesai PHB. Padahal PHB itu 6 bab. Nah,
1 tahun dia baru selesai PHB, itu pun kalau masuknya di mahasiswa baru, ya kan? Berarti semester 1, semester 2 dia selesai PHB, semester 3, 4, 5 dia baru selesai MHB atau juga tahap murid gitu ya. Nah, makanya jadi lama untuk mereka juga ditantang untuk kembali memimpin tuh lama jadinya. Mereka siap untuk memimpin tuh akhirnya jadi lama bermultiplikasi. Nah, ini kurikulum Petobat baru. Silakan ke bawah sih ya. Kita lihat kurikulum murid. Nah, ini kurikulum murid, teman-teman. Oke. Waktu paling maksimal itu 2 tahun, 45 kali pertemuan. Profil yang dimiliki itu lebih dalam lagi. Memiliki penghayatan terhadap Injil yang utuh, mentuhankan Kristus dalam seluruh aspek, dan bawah-bawahnya masih banyak lagi, teman-teman ya. Kriteria yang nampak, yang harusnya kelihatan, yaitu menyadari bahwa ilmu yang dipelajarinya itu bagian dari mewujudkan misi Allah. Jadi ada integrasi ilmu dan iman. Standar evaluasinya, kita bisa lihat, kita mengevaluasi apakah adik-adik kita itu serius menggeluti ilmunya sebagai wujud pemahamannya yang utuh akan Injil. Lalu materi yang disampaikan itu pemahaman akan Injil yang utuh. Ada banyak cara, teman-teman ya. Metode penyampaiannya itu bisa lewat KK, bisa juga lewat kelompok besar. Jadi ketika mereka KK, kita juga libatkan mereka di dalam persekutuan, training, retret, dan juga camp. Bahan standarnya ini teman-teman ya, memulai hidup baru MHB yang kita gunakan itu. Bahan penunjang silakan dilihat. Radical Disciple, Choose the Life. Nah, kalau teman-teman pernah baca Radical Disciple, nah itu salah satu bahan penunjang untuk mencapai profil murid, atau itu menjadi salah satu buku penunjang di dalam kurikulum murid. Nah, oke, selanjutnya satu lagi, kurikulum pembuat murid ya. Nah, kurikulum pembuat murid. Seharusnya kita CPKK berada pada tahap ini, teman-teman. Jadi kita ini kan sekarang murid, ya. Selanjutnya kita itu sedang dipersiapkan untuk menjadi pembuat murid. Jadi kita itu kan memimpin adik-adik kelompok kecil kita nantinya untuk menjadikan mereka sebagai seorang murid, gitu kan? Nah, inilah teman-teman. Harusnya kita berada pada tahap ini. Profil yang ada pada kita itu adalah mampu mengimplementasikan pengaruh Injil yang transformatif dalam berbagai bidang kehidupan. Kriteria yang harusnya nampak dalam diri kita, berani menyatakan kebenaran, terlibat langsung dalam gerakan pembuat perubahan, mempersiapkan diri masuk dalam dunia kerja sesuai dengan penguasaan ilmu, memahami pelayanan arena publik, memahami etos dan etika kerja, ya. Nah, apakah itu sudah terlihat dalam diri kita? Nah, itu yang jadi pertanyaan teman-teman. Karena seharusnya kita tuh berada pada tahap ini, pada tahap pembuat murid. Karena kita sedang dipersiapkan memimpin adik-adik kelompok kecil kita yang kita ajarkan untuk menjadi murid. Kita dampingi dan kita ajarkan untuk menjadi murid. Standar evaluasinya ini, teman-teman. Apakah kita sudah memiliki panggilan hidup yang jelas? Kita sudah mengenal gitu sistem cara pandang hidup lingkungan, menunjukkan keberanian dalam gerakan perubahan terhadap sistem cara pandang, gaya hidup yang salah di keluarga, kampus, kos, lingkungan, masyarakat. Nah, marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing ya, teman-teman. Kalau memang kita belum sampai pada tahap ini. Metode penyampaiannya kembali lagi KK dan KB. KB tadi kelompok besar ya, lewat persekutuan. Bahan-bahan standarnya itu pribadi yang berintegritas, diberkati menjadi berkat, itu. Atau kalau ada teman-teman yang belajar, kalau biasanya itu kita gunakannya pola hidup ilahi. Ya, pola hidup ilahi.
Biasanya pakai itu. Atau yang lain ini juga bisa jadi bahan standar. Nah, bahan penunjangnya ini teman-teman, panggilan atau pilihan, ya, karir. Kalau pernah baca kepemimpinan rohani itu bahan-bahan penunjangnya, kepemimpinan Kristen, dan lain-lain. Masih banyak. Nah, saya berharap teman-teman bisa tergambar lewat yang sudah ditampilkan ini. Oke. Sekarang teman-teman mau nanya, seberapa dari kita yang tahu tentang kurikulum pemuridan, kurikulum kelompok kecil? Sudah pernah tahu atau ini pertama kalinya tahu? Silakan jawab di kolom chat. Pertama kali, oke. Ya, pertama kali. Adakah yang sudah pernah tahu tapi ada kenyataannya memang sulit? Gimana ya? Sudah tahu gitu ya ada kurikulum pemuridan, tapi pada kenyataannya tuh ketika memimpin adik-adik kelompok kecil, ketika menjalankan kelompok kecil, ini nggak diperhatikan atau terlupakan atau bagaimana? Ada yang mengalami? Oke, tahu ya ini. Sulit menerapkannya. Atau bahkan terlupakan teman-temannya kadang. Oke. Ya. Pernah tahu tapi lupa dan diingatkan lagi. Oke, Billy. Baik, teman-teman. Nah, inilah yang jadi pergumulan kita bersama. Untuk itu, teman-teman, kami pun nanti akan mengusahakan membantu teman-teman untuk menuangkan kurikulum ini di dalam program perencanaan yang berharapnya lebih sederhana dan mudah diingat gitu ya. Tapi memang tidak sekarang kami akan berikan selanjutnya teman-teman di dalam bandrek ataupun juga di dalam grup pemimpin kelompok kecil. Ya, sudah ada yang 2 kali, tapi yang kedua ini yang lengkap kurikulum. Oke, itu teman-teman contohnya ya. Bukan contohnya, ini kurikulum yang sudah disusun oleh yang berwajib ya, yang bertugas tim penyusun. Oke, Sia. Selanjutnya, silakan kembali ke PowerPoint. Nah, hal-hal yang harus juga diperhatikan dalam menuangkan kurikulum ke dalam program, yaitu yang ketiga, sepakati bersama waktu efektif tiap semester minimal 10 kali pertemuan. Teman-teman, ini kan memperjuangkan pertemuan itu salah satu hal yang sulit gitu. Kenapa? Karena banyak kesibukan, banyak aktivitas, atau banyak tugas gitu dari adik-adik kelompok kecil kita, bahkan kita sendiri. Atau banyak pelayanan. Nah, itu juga sebenarnya jadi hal yang kadang membuat kita sulit menyepakati waktu. Tapi kita perlu dengan serius menyepakati ini teman-teman, supaya memang ketika tidak kakak misalnya hari Minggu ini terkendala gitu ya kelompok kecilnya karena tiba-tiba ada sesuatu hal lah yang nggak bisa ditinggalkan oleh AKK maupun PKK gitu ya. Tapi teman-teman, karena kita tahu bahwa kita sepakat tiap semester itu ada minimal 10 kali pertemuan,
maka ada hal yang ada target yang bisa kita capai. Tapi kalau dari awal pun kita tidak menargetkan seperti ini, atau kayak kurikulum tadi, itu kan sebenarnya 12 kali loh teman-teman, untuk menempuh kurikulum Petobat Baru tuh ada 12 kali pertemuan. Nah, kalau kita nggak punya target, itu jadinya kayak bablas gitu loh. Jadi kayak santai lah gitu, slow lah gitu. Jadi kalau nggak pertemuan tuh kayak kita sendiri pun kayak slow lah gitu. Nah, karena emang kita nggak ada target, nggak ada hal yang mau kita capai gitu. Nah, kurikulum berharapnya nanti menolong kita untuk semakin spesifik melihat apa yang akan kita capai dalam per semesternya. Lalu yang perlu juga adalah sepakati bersama bentuk variasi acara apa yang akan dilakukan sepanjang satu semester di dalam kelompok kecil itu. Terus juga sepakati, misalnya gini, kalau setiap ada hari-hari ulang tahun atau hari-hari spesial lainnya, ya itu akan dijadikan kebersamaan, misalnya gitu ya. Terus merencanakan jalan-jalan, olahraga yang digemari bersama-sama, nonton bareng, atau menetapkan adanya waktu persekutuan doa sama-sama. Nah, itu juga perlu teman-teman ya. Ada variasi-variasi, ada bentuk-bentuk yang kita lakukan sepanjang satu semester. Jadi nggak melulu bahan gitu ya, tapi ada hal-hal lain yang bisa saling berbagi doa gitu, saling menguatkan dan lain-lain. Lalu sepakati juga pembagian tugas dalam KK. Misalnya gini. Jadi nanti ini sangat berguna dalam penyusunan program teman-teman. Kesepakatan pembagian tugas dalam KK. Untuk satu semester di awal, sepertinya emang kita belum bisa membagi tugas kepada AKK kita. Tapi semester selanjutnya, kita sudah bisa membagikan tugasnya. Misalnya gini, semester kedua, sudah ada AKK yang kita libatkan untuk jadi MC, sudah ada AKK yang kita libatkan jadi bendahara keuangan kelompok kecil kita, gitu ya. Kan biasanya kelompok kecil ada tabungan-tabungan ya. Ya, berharapnya teman-teman juga punya tabungan kelompok kecil yang digunakan untuk mendukung pelayanan lainnya. Nah, AKK kita tuh sudah kita libatkan, sudah kita percayakan untuk menjadi MC, bendahara keuangan, pemimpin doa syafaat kah, atau pemimpin doa di dalam persekutuan doa. Nah, begitu. Tapi di semester awal, kitalah yang sebaiknya, ya karena mungkin semester awal tuh mereka masih banyak belajar gitu loh, masih melihat kita, bagaimana kita mengerjakannya. Lalu, yang berikutnya, tuangkan juga, lalu sepakati juga teman-teman, misalnya kayak gini, kayak ada misi yang bisa dilakukan sama-sama. Misi yang bisa dilakukan sama-sama tuh misalnya, yuk kita gunain yuk uang tabungan kita tuh untuk sesekali tuh misalnya aksi sosial atau pergi ke panti asuhan atau apapun itulah teman-teman yang sifatnya membantu pelayanan. Jadi ada pelayanan yang dikerjakan bersama, ada misi yang dilakukan bersama, atau ketika selesai belajar tentang melayani di MHW bab 7, kita ajak AKK kita itu untuk melayani bersama di persekutuan, misalnya gitu. Yuk kita yuk yang jadi penyedia snack, atau kita yuk yang menyambut tamunya di dalam ibadah ini, misalnya gitu. Lalu yang berikutnya, kita tuangkan susunan program tersebut dalam form program KK. Jadi tadi dari kurikulum kita tuangkan menjadi program. Nah, ada contoh form program teman-teman. Silakan Sia ditunjukkan. Bentar ya, teman-teman. Yang contoh keduanya sih ya. Yang bawah, Dek. Oh, bentuknya jadi dua gini ya.
Bentar ya, teman-teman. Sudahkah sih ya? Kok kakak nggak nampak ya? Nggak kelihatan ya, Kak, ya? Enggak. Ini screen-nya di mana, Kak, posisinya? Nggak tahu hitam. Kalau kakak ya, nggak tahu teman-teman yang lain gimana liatnya. Oh, juga ya? Tunggu. Iya, hitam gitu loh, Dik. Ya, Kak Bel. Nah, ini ya. Silahkan di Zoom sendiri, teman-teman ya. Misalnya gini, teman-teman. Ada contoh. Ini contoh, ya. Ini contoh. Jadi kita tuh bisa berkreasi sedemikian rupa lah ya untuk menuangkan kurikulum itu dalam program. Nanti juga kami akan berikan contoh yang paling fix dari kami di dalam penyusunan program dari MHB bab 1 sampai MHB bab 12 ya. Doakanlah teman-teman ya, semoga kami bisa menyusunnya dengan sederhana. Nah, ini contohnya teman-teman. Misalnya gini, tuliskan nama kelompok kecilnya gitu ya. Ini contoh kelompok kecil saya ya teman-teman. Nama kelompok kecilnya apa Kak? Terserah. Itu kesepakatan bersama dengan dengan AKK kalian. Pemimpinnya ya kita ya. Terus anggota kelompok kecilnya siapa? Lalu, nah, aku sih sarankan teman-teman kita menyusunnya itu per semester supaya supaya apa ya? Supaya lebih mudah dilihat gitu ya. Supaya lebih enak sih, lebih mudah juga. Terus tujuan semester ini apa? Misalnya gini. Nah, ini dituangkan dari profil pemuridan tadi. Profil petobat baru tadi. Gitu. Setiap anggota mengerti dan meyakini keselamatannya dalam Yesus Kristus dan mau hidup di dalamnya. Sudah mulai melakukan saat teduh, doa, PA, dan lain. Sorry teman-teman, ini kurikulum dituangkan dari profil yang kurikulum murid tadi ya. Terus buku yang dipakai MHB, tempatnya misalnya di mana terserah lah ya teman-teman, itu bisa disepakati bersama-sama, misalnya stikom, rumah, dan lain. Target jumlah pertemuan dalam satu semester genap 2019 yang lalu itu 12 kali. Dari bulan Februari minggu pertama sampai dengan bulan Mei minggu ketiga 2019. Kenapa kok Februari sampai Mei aja? Karena Juni sudah pada libur. Nah itu, silakan dipertimbangkan teman-teman. Karena efektifnya dalam satu semester itu kan efektifnya 4 bulan lah ya kita kuliahnya. Waktunya disepakati setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 3. Kenapa 2 jam sangat mepet? Karena disinilah waktu kami yang ketemu semuanya waktu itu. Dan itu pun juga 15 jam 3.15 ada AKK yang harus kuliah gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan teman-teman. Jadi kayak sudah ditentukan. Ya, pokoknya deh setiap hari Kamis kalau nggak ada halangan yang lain yang tiba-tiba ya jelas setiap hari Kamis kita pertemuan ya gitu. Jadi kayak ini menolong mereka juga dan menolong kita juga untuk benar-benar mengosongkan waktu di setiap hari Kamis itu gitu. Jadi kayak sudah dikhususkan waktunya untuk kelompok kecil. Lalu masuk ke yang bawahnya. Sasaran ini dari mana? Sasaran ini dari profil tadi ya, teman-teman. MHB bab 1 misalnya itu ya. Sasaran kita adalah AKK itu mengerti bahwa setelah menerima Kristus, ia hidup dalam hidup yang baru. AKK mengetahui perubahan-perubahan dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Pengajarannya itu sudah ada di buku MHB bab 1 itu dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, ini kenapa ada penyembahan, persekutuan, pengutusan. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar dinamika kakak. Nah, dinamika kakak itu dituangkan dalam ini, teman-teman. Dalam program perencanaan. Dinamika itu kan kemarin ada penyembahan,
ada pengajaran, ada persekutuan, ada pengutusan. Tapi teman-teman ini bisa dimodifikasi sekreatifnya teman-teman, terserah. Misalnya kayak penyembahannya tuh di awal-awal tuh aku merencanakan di awal atau akhir pertemuan tuh nyanyi lagu Amazing Grace. Terus isi doanya itu adalah memuji Tuhan karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan, sampai yang kayak gitu yang direncanakan gitu. Tapi terserah teman-teman, ini bisa dimodifikasi. Persekutuannya misalnya untuk mempererat persekutuan, kalau adik-adik kita sudah terbuka, ajak untuk sharingkan dosa masa lalu apa yang belum yakin sudah diampuni Tuhan, sehingga jadi penghalang melangkah ke dalam kehidupan yang baru, misalnya gitu ya. Karena kan ini dalam tahap untuk masuk ke kehidupan yang baru ya. Terus pengutusannya, misalnya mengajak AKK itu membantu seorang teman Kristen untuk meyakini bahwa dia sudah menerima hidup yang baru, atau yang lain lah teman-teman. Ada banyak sih, ada banyak hal yang bisa kita pikirkan. Ayat hafalannya itu ada tertera di buku. Terus proyek ketaatannya, misalnya gini, memperbaiki kelakuan, tidak lagi menyontek, merokok. Tapi di kelompok kecil kami nggak ada yang merokok, cuma ini siapa tahu ya teman-teman, ini contoh, siapa tahu ada di kelompok kecil teman-teman cowok gitu ya, ada yang begini, titip absen. Nah biasanya kayak gini nih, anak-anak mahasiswa kan titip absen dan lain. Dan ini kita tanyakan lagi, kita evaluasi di pertemuan berikutnya, ditanyakan lagi, gimana deh di dalam seminggu ini udah bisa nggak memperbaiki yang nggak lagi menyontek atau juga nggak lagi nitip absen. Nah kayak gitu. MC pemimpinnya tuh masih PKK, masih di semester awal masih PKK. MHB bab 2 juga kayak gitu teman-teman. AKK itu menyadari pentingnya saat teduh, terus secara teratur, minimal gitu ya kita targetin. Karena apa? Karena bahannya itu tentang saat teduh yang kedua ya, bab 2. Minimal kita targetin 5 kali lah dalam seminggu. Rutin saat teduh. Ini kan di awal-awal ya. Terus penyembahannya nyanyi indahlah saat yang teduh, atau boleh juga baca Mazmur. Ya, berdoa untuk komitmen untuk bersaat teduh. Lalu bisa kasih. Nah, ini yang kedua ya. Dan teman-teman ini kan nggak terbatas pada bahan. Misalnya pertemuan ketiga nanti menyampaikan video, gitu ya. Pertemuan ketiganya adalah memberikan video kepada AKK. Videonya tentang apa? Tentang pentingnya saat teduh, atau bagaimana agar disiplin saat teduh. Nah, itu kan ada video-video sekarang ya di IG, tapi harus diperhatikan pengajaran yang benarnya ya teman-teman. Misalnya kayak di warung sate kamu, teman-teman kalau perhatikan itu ada beberapa artikel-artikel bagus tentang saat teduh, tentang hidup baru, banyak sih teman-teman. Teman-teman bisa lihat, salah satunya di warung sate kamu. Nah, di pertemuan ketiga, mereka kita ajak untuk nonton itu, habis itu berbagi, sharing gitu, apa yang kamu dapatkan deh, apa yang dikuatkan lewat video ini deh, nah kayak gitu. Makanya dia nggak sebatas belajar MHB itu tok gitu. Terus di pertemuan keempat, mulai lagi misalnya MHB bab 3. Setelah MHB bab 3, pertemuan kelimanya, mungkin teman AKK tuh dalam masa UTS ya, ujian tengah semester misalnya gitu, kita rancangkan aja persekutuan doa gitu, sama-sama berdoa bagi pergumulan, bagi ujian yang akan dihadapi. Nah gitu teman-teman, jadi banyak hal sih. Selesai bab keempat atau selesai bab kelima misalnya gitu, direncanakan untuk kebersamaan, jalan-jalan. Kebersamaannya tuh bisa jalan-jalan, banyak lah teman-teman. Aku yakin kalau urusan kebersamaan teman-teman pasti paling bisa gitu memikirkannya dengan kreatif. Apapun itu bisa dikerjakan lah teman-teman. Yang penting untuk menjalin persekutuan, menjalin relasi di antara teman-teman sekalian. Nah ini contohnya teman-teman.
Hanya saja dari kami juga kami dari tim penyusun, tim penyusun ya sebutannya apa lah ya. Kami juga belum fix, maksudnya belum secara detail menyusunnya sampai ke MHB bab 12 gitu teman-teman. Makanya tadi saya juga udah bilang doakanlah kami supaya bisa menyusunnya dengan baik, dan jadi teman-teman tuh bisa lihat apa sasarannya dalam satu semester ini, terus apa aja yang bisa dikerjakan sebagai contoh, bukan sebagai patokan mutlak ya. Tadi kan kita udah bahas kurikulum itu bukan patokan mutlak, kurikulum itu juga bukan harus gitu ya, bukan yang kaku, harus benar-benar diikutin, tapi ini jadi pedoman, harapannya jadi pedoman yang menolong kita dalam menjalankan kelompok kecil, dalam memimpin adik-adik kita. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Silakan Sia balik ke PPT yang tadi. Maaf ya agak repot bolak-balik. Oke, teman-teman. Membuat dan melaksanakan kurikulum, janganlah kiranya menjadi Taurat yang baru, yang membebani, tapi kiranya boleh menolong kita untuk beriman, berencana, dan juga berkomitmen untuk menyelesaikan tugas pemuridan yang dipercayakan kepada kita secara khusus dalam masa mahasiswa, menolong AKK bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati, menggembalakan domba-domba Allah untuk menjadi gembala-gembala di kemudian hari, yang mengabdikan diri kepada Kristus Sang Gembala Agung. Kiranya kurikulum yang telah dicontohkan, yang sudah dibagikan tadi, program perencanaan KK yang sudah dicontohkan tadi, itu nantinya bukan membebani kita, tapi menolong kita untuk beriman, berencana, dan juga berkomitmen menyelesaikan tugas. Tentu yang membuat berhasil adalah Kristus Sang Gembala Agung. Maka dari itu, berharap nanti ketika sudah melaksanakan, sudah sesuai nih dengan yang aku susun gitu ya, yang kami laksanakan sudah sesuai dengan yang disusun di dalam program perencanaan. Tapi kok kayaknya nggak ada perubahan ya dari AKK ya. Jangan sampai itu juga membuat kita stres gitu ya, atau membuat kita jadi putus asa, karena yang harus kita ingat jelas pertumbuhan itu datangnya daripada Kristus, Sang Gembala Agung kita. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya balik ke MC. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Iya, makasih Kak Destri atas penyampaian materinya. Ya, Dewi. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat, atau bagi teman-teman yang mau bertanya langsung, ya boleh mengaktifkan mikrofonnya. Ya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Kak, ada satu pertanyaan dari Kak Belinda Elice Napitupulu. Kak mau nanya, kalau ada AKK satu yang nggak bisa datang, sebaiknya kakaknya dilanjutkan atau tidak? Ini langsung dijawab atau tunggu pertanyaan, Kak? Boleh langsung aja ya. Siapa tahu Langsung cuma aja, Kak Kak. Belinda yang Iya, Kak. menunggu-nunggu kan. Gimana Ya, ya? Kak. Ya, teman-teman, kita juga perlu melihat, perlu minta hikmat lah sama Tuhan di dalam menjalankan kelompok kecil. Bagaimana kalau ada case-case yang demikian? Tapi
eh, secara khusus kadang kita tuh cuma memikirkan, kadang kita cuma memikirkan orang yang tidak hadir gitu. Orang yang hadir, yang sudah datang, kadang kita lupa memikirkannya. Maka kalau aku gitu ya, kalau aku secara pribadi teman-teman, di antara misalnya 5 kelompok di kelompok kecilku, eh, 2 nggak datang, biasanya aku lanjut sih. Lanjut aja. Karena itu tadi kita kita sering terjebak dengan yang nggak datang. Kasian gitu, kasian dia nggak dapat. Tapi kita jarang gitu. Kadang kita lupa dengan yang sudah datang, memberikan diri, hadir, memberikan waktu. Sedangkan mereka juga kan berjuang menyediakan diri dan waktu. Lanjut aja sih menurutku ya. Oke Kak, makasih. Kak Belinda, apa jawabannya sudah puas atau ada yang mau ditanya lagi Kak? Ya bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat. Atau bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung, ya boleh diaktifkan mikrofonnya. Oke Kak, sama-sama. Ini Kak ada pertanyaan dari Sia. Kak mau nanya, di dalam kondisi COVID ini kan susah pertemuan secara langsung. Nah, pasti akan susah rasanya untuk menilai AKK yang dipimpin apakah sudah mencapai profil yang ditargetkan atau tidak. Itu gimana ya Kak? Sia soalnya merasa susah, hehe. Oke, Iya, oke Kak. sama. Sama deh, aku juga merasa susah. Tapi ya, aku selalu dikuatkan sih, teman-teman, dengan apa pernyataan ya, dengan hal yang kita ingat juga ya dalam firman bahwa yang memberikan pertumbuhan itu jelas Kristus. Maka dari itu kita perlu terus berharap sama Tuhan gitu, Sang Gembala Agung, Sang Gembala Agung mereka. eh, Kalaupun kita nggak bisa melihat mereka secara langsung, apakah mereka dalam tahap itu, di dalam apa yang kita sampaikan mereka ngerti, apakah mereka juga sudah bertumbuh, atau apakah mereka sesuai gitu ya, sesuai mencapai sasaran, mencapai profil yang kita targetkan, yang sudah sama-sama ditargetkan. Ya jelas yang bisa kita lakukan adalah berharaplah sama Tuhan. Tapi selain daripada itu, mungkin kita bisa secara simpel tuh bisa lihat dari cara apa ya? Yang menilai yang bisa dinilai sederhananya tuh lewat ini sih, lewat sharingnya gitu. Kalau misalnya kita nanya ya, sharing pribadi atau cara dia menjawab, cara dia sharing, cara dia mengimani Kristus di dalam pergumulan-pergumulan hidupnya. Kalau dia sharing gitu kan, itu kayaknya kita bisa lah secara simpel. Tapi ini yang paling sederhana, yang paling kecil kita bisa lihat dari itu. Tapi jelas kita harus berharap sih, ya Tuhan Yesus sih yang jagai. Ya aku teman-teman dalam masa COVID ini ya, ada kelompok kecil yang memang belas nggak pernah pertemuan tatap muka. Kelompok kecil Unja, isinya itu orang Tiur, Tamara, Dewi dan lain, Putri, Janah itu ya, isinya mereka. Dan kami, bayangkan, kami itu kelompok kecilnya chat WA. Bukan video call justru. Kalau video call tuh kayak masih bisa lihat muka gitu ya. Ini memang beneran, apa ya, memang beneran lewat chat WA. Kenapa? Karena susah sinyalnya mereka gitu. Nah, ini juga salah satu pergumulanku lah teman-teman. Tapi ya bersyukur di dalam masa pandemi ini, apa ya, lihat ini sih kesetiaan mereka di dalam mengikuti pembinaan, mengikuti pertemuan. Makanya kami tuh pernah pertemuan, pernah kelompok kecil dari jam 1 sampai setengah 6 ya, 5,5 jam. Saking nungguin sinyal itu ya. Maksudnya kadang tuh delete ke yang satu, kadang nggak delete ke yang satu gitu, dan kami masih terus berjalan. Yang lainnya kadang tiba-tiba mati lampu lah atau gimana. Nah itu teman-teman. Tapi aku lihat apa yang bisa dilihat adalah
kesetiaan mereka bertahan untuk mengikuti pertemuan. Itu aja sih. Secara sederhana yang bisa dilihat, paling kecilnya yang bisa dilihat adalah kesetiaan mereka untuk bertahan di dalam waktu 5,5 jam itu. Ya aku juga selama pertemuan, ya aku juga terus berdoa lah teman-teman gitu ya. Ya Tuhan kayak manapun gitu. Aku selalu bilang sama Tuhan, ya Tuhan, Tuhanlah yang tahu mereka tuh ngerti atau enggak, mereka tuh dapat atau enggak apa yang sudah kami pelajari ini, Tuhanlah yang tahu, dan Tuhan juga lah yang kiranya kasih pertumbuhan. Karena jelas aku nggak bisa ngelihat gitu. Secara tetap muka gini pun kita nggak bisa ngelihat gitu. Secara online nggak bisa ngelihat, hanya via chat. Nah itu sih teman-teman pengalamanku ya. Kalau teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain, silakan kasih pandangan sama Sia. Jelas aku juga, kakak juga merasa susah sih ya, takut juga, tapi yang menguatkan adalah karena Kristus yang memberi pertumbuhan. Oke, begitu Billy. Kalau ada yang lain mau nambahin, Oke, yang berpengalaman juga dalam memimpin, oke, Kak. Oke, Sia. Ya, Kak, ada pertanyaan lagi, Kak. Mungkin nanti teman-teman yang mau sharing juga boleh. Boleh ya, Kak, yang tadi. boleh. Ini ada pertanyaan dari Avos. Oh, dari Avos, oke. Mau nanya, setelah pembentukan kelompok kecil yang baru, apa perlu dijelaskan perencanaan kurikulum kelompok kecil kepada kelompok kecil sebelum memulai materi MHB? Selanjutnya, supaya lebih membuka wawasan kembali, dan satu lagi kesan apa yang kakak alami ketika terlibat dalam pergerakan perubahan, seperti tabungan kelompok kecil digunakan untuk sosial, pelayanan, dan lain-lain. Oh, itu kesan, Kak. Oke. Ya, itu, Kak. Untuk memulai materi MHB, kalau menurutku teman-teman kita udah bisa libatin AKK untuk merencanakan sama-sama supaya juga mereka ngerti gitu ya. Ini loh Dek tujuan kita 1 semester ke depan, ini loh Dek tujuan kita kelompok kecil itu adalah untuk mencapai ini supaya kita memiliki ini gitu ya, memiliki profil seperti ini. Perlu udah bisa teman-teman, udah bisa diajak. Tapi kalau masih tahap PHB itu belum bisa karena PHB itu kan isinya Injil, isinya kabar baik. Makanya isinya itu tentang penciptaan, kejatuhan, tentang penebusan. Jadi mereka belum bisa apa ya, gimana ya? Mereka tuh belum bisa diajak untuk memikirkan itu karena masih tahap diberitakan Injil, diberitakan kabar baik. Terus ya kalau aku sangat berkesan sih teman-teman untuk ini ya, tabungan. Jadi aku itu makin belajar memberi itu ketika di kelompok kecil. Kenapa? Karena kami itu kayak ada rutin ya dulu waktu aku jadi AKK, ada rutin tabungan dan eh, pernah kami gunakan itu untuk membantu pelayanan mahasiswa. Secara khusus waktu itu di Unja. Jadi Unja waktu itu mau mengadakan penyambutan mahasiswa baru atau KMPI. KMPI itu kan nginap, jadi kayak butuh banyak waktu gitu kan, terus juga butuh banyak biaya. Jadi tabungan kami pertama kali kami gunakan untuk KMPI gitu. Setelah itu kami melayani bersama, itu tadi kayak aku pernah cerita, kami pernah melayani di kayak FF gitu ya. Kalau dulu sebutannya PISEL, Persekutuan Selasa, sekarang sebutannya FF, Radio Fellowship. Jadi kan kalau di FF itu kan, di Persekutuan Kota itu kan selalu ada bentuk PA, pendalaman Alkitab yang berkelompok-kelompok gitu. Dan itu biasanya ada snack-nya. Nah, pelayanan pertama itu kami jadi penyedia snack. Sama-sama gitu ya, kami bawain snack-nya. Dan waktu itu juga digunakan setengahnya untuk membeli snack itu setengahnya dari ketabungan kelompok kecil kami dan setengahnya lagi dari uh, uang kasnya pengurus gitu. Ini membuat apa ya? Aku secara pribadi tuh kayak dibukakan uh, selama ini kita belajar tapi tindakan realnya itu ini gitu. Kita terlibat di dalam
aksi sosial, kita terlibat membantu pelayanan yang lain. Jadi kayak lebih semangat sih ngelihat pelayanan-pelayanan yang lain gitu. Ngelihat bahwa banyak orang yang memperjuangkan pelayanan yang sama, yaitu pelayanan mahasiswa. Gitu sih teman-teman kalau dari aku ya. Oke, Saud, kalau udah rindu coba aja ketemu, kan udah new normal. Iya deh, masalahnya mereka di kampung semua karena masih libur, begitu. Next, kami akan bertemu. Thank you, Doni. Saud. Selanjutnya ya, Billy ya. Lanjut aja ya, Bill. Iya Kak, ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Belinda lagi. Kalau misalnya ada yang sulit paham tentang sesuatu hal ketika pembahasan dalam suatu bab ketika pertemuan, sebaiknya dilanjutkan atau diulangi lagi Kak sampai semuanya paham. Oke. Eh, teman-teman ini tergantung sih ya. Kalau aku ya bilangnya tergantung. Misalnya gini, tapi ada beberapa hal yang bisa dikerjakan secara efektif. Misal kita dampingi secara khusus adik yang nggak ngerti, gitu ya, yang adik yang sulit memahami. Dampingi secara khusus. Jadi memang perlakuan kita ke setiap kakak tuh beda-beda teman-teman. Di dalam pertemuan ya sama perlakuannya. Tapi di balik pertemuan itu, misalnya kita pertemuan hari Selasa Senin nih, kita emang perlu menentukan jadwal untuk hari Selasa menghubungi ini secara pribadi. Jadi kalau aku pengalamannya untuk beberapa adik ya yang sudah aku terapin, ya ini aku juga terinspirasi sih banyak banyak tertolong waktu itu ikut pembinaan sama Bang Alex. Jadi kita itu jangan jangan memperlakukan adik kelompok kecil itu dengan all size gitu. Semuanya kita kasih ukuran yang sama, tapi kita harus membuat itu dengan ukurannya masing-masing gitu loh. Jadi berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Yang habis dari itu aku termotivasi gitu ya untuk menghubungi kakakku. Misalnya buat jadwal di hari Senin tuh aku menghubungi ini, hari Selasa tuh aku menghubungi ini. Terus di hari Senin ada yang aku kasih bahan ini gitu ya. Karena memang waktu belajar tentang saat teduh ternyata dia kurang mengerti, kurang paham karena memang dari gerejanya juga nggak pernah ada saat teduh. Jadi untuk yang ini aku kasih artikel saat teduh, terus kami bahas sama-sama. Untuk yang ini karena dia sudah paham, ya yang kita kasih mungkin adalah sharing tentang apa yang didapatin dari saat teduh gitu. Karena beda-beda. Bagaimana sebaiknya kalau memang masih punya waktu gitu ya diulang lah sampai semua paham untuk tahap-tahap di awal ya Kak ya kalau menurutku. Tapi kalau misalnya memang kita udah terbatas gitu ya waktunya udah nggak cukup lagi di pertemuan selanjutnya itu memang ada hal yang harus kita sampaikan ke adik-adik yang lain karena adik-adik yang lain mengerti gitu adik satu yang kurang mengerti ya itulah kita dampingi secara pribadi. Uh, tapi kalau memang kita punya banyak waktu, terus juga adik-adik yang lain itu juga bisa memahami, bisa mengerti gitu ya, atau bahkan dia juga jadi penolong lah, adik-adik yang lainnya jadi penolong yang satu untuk memahami, ya silahkan. Karena kan nggak terbatas ya, walaupun kurikulumnya kita sudah susun minggu ke sini, minggu kelima adalah kita harus belajar MHB bab 6, sedangkan di minggu yang sebelumnya tuh adik itu masih nggak paham gitu ya, satu adik nggak paham, di minggu yang keenam ini kita paksakan untuk masuk bab 5 misalnya gitu ya. Nah, nggak harus kayak gitu kan, nggak kaku gitu. Jadi tergantung kita lah ya memutuskan untuk gimana. Ya kalau aku sih cenderungnya adalah ayo tolong bagaimana caranya ya kita bisa pikirin lagi. Mau diulang lagi atau kita dampingi secara pribadi adik itu ya pilihannya teman-teman lah keputusannya. Kalau aku sih mendorongnya jangan ditinggalin sih kalau aku ya. Justru harus banyak tolong mereka yang kurang mengerti. Menurutku ya. Karena ya itu kita harus kasih porsi yang lebih besar sih. Karena ya kasihan gitu kalau satu nggak ngerti, yang lainnya ngerti. Kalau aku sih justru bilangnya gitu. Jangan tinggalin. Ya, sama-sama Kak. Oke, Kak Desri.
Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oh, ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Uce, Kak Cynthia Nenggolan. Shalom Kak, izin bertanya Kak, kalau misal ada dari AKK yang punya banyak alasan untuk tidak datang setiap ada rencana pertemuan Kakak, entah itu alasan pribadi, alasan yang jelas, atau bahkan terkesan dibuat-buat agar alasan untuk tidak datang, sekiranya bagaimana sikap PKK untuk mengatasi kondisi seperti itu Kak? Terima kasih Kak. Ini pengalaman siapa, Cek? Oke. Eh, ya hati-hati ya teman-temanku sekalian. Jangan kayak gini ya, Dek ya. Kasihan juga PKK-nya. Teman-teman, kalian juga harus perhatikan bahwa PKK itu sudah memberikan diri, sudah berjuang memberikan waktu, antisipasi ya, oke. Sudah berjuang memberikan waktu, tenaga, materi, emosi gitu ya. Udah banyak lah teman-teman yang diperjuangkan ya. Kita pun sebagai AKK hindar-hindari lah yang kayak gini ya. Gimana ya kalau bilangnya? Ya itu Doni tuh ya. Doni ini kocak ya. Oke. Gimana bilangnya ya? Nah, kami kemarin itu baru baru juga sharing lah sama Sia, Haryanto, Patar ya kemarin. Kemarin, beneran kemarin. Jadi ada yang bergumul tentang kakak-kakaknya kok susah nih yang diajak pertemuan. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan, bisa jadi mungkin di awal kita tuh kurang menekankan bahwa ada komitmen yang harus sama-sama dipegang, yaitu apa? Pertemuan. Nah, ini yang kadang kita tuh lupa menekankan. Apalagi AKK-AKK yang kita dapat dari kampus, misalnya gini, PMK kasih, ngasih nih, ngasih ke UC gitu ya. Ini Kak, adik-adik kelompok kecil yang akan dipimpin oleh Kak UC. Nah, kemungkinan kampus nih susah nih, belum sampai kepada komitmen, mempertanyakan komitmen mereka untuk ikut kelompok kecil. Ya, bisa jadi kayak gitu. Nah, akan beda dengan orang-orang yang kita doakan sendiri, kita cari sendiri gitu ya. Jadi aku punya juga dua pengalaman teman-teman, ada hibahan dari kampus, ada juga yang aku cari sendiri gitu. Gumulkan sendiri, doakan sendiri, sharingkan sendiri adiknya mau nggak adik ikut kelompok kecil. Lalu aku jelaskan gitu, aku kasih tentang apa itu kelompok kecil. Nah, mungkin ini yang kurang kadang di kampus. Kalau kita dapat adik kelompok kecil dari kampus, ini yang perlu diperhatikan teman-teman, hati-hati. Kadang kampus kurang sampai kepada mempertanyakan komitmen mereka untuk ikut kelompok kecil. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah kita pastikan mereka mau beneran nggak ikut kelompok kecil. Karena kelompok kecil itu teman-teman, kelompok yang terjadi atas kesepakatan PKK dan juga AKK. Ini nggak bisa kalau kita aja yang maksa. Harus ada juga kesediaan dari AKK. Maka dari itu di tahap awal adalah kita memberikan pengetahuan atau artikel, ya kami juga punya sediakan, kami ada sediakan pembahasan secara lengkap apa itu kelompok kecil, apa aja yang dilakukan, terus apa yang harus dikorbankan gitu ya, maksudnya dari segi waktu, tenaga dan lain. Nah lalu berikutnya artikelnya itu ada penantangan. Jadi jadi apakah kamu mau terlibat dalam kelompok kecil? Nah itu namanya penantangan komitmen. Kadang kita nggak bisa gugat adik kelompok kecil kita, Dek, janganlah banyak alasan. Nggak bisa, teman-teman, karena dari awal pun kita nggak minta komitmen mereka untuk setia datang pertemuan. Gitu. Maka dari itu, pertama kali, tanyakan dulu lah komitmennya. Mau nggak kelompok kecil? Kelompok kecil itu ini loh, ini yang dilakukan. Kelompok kecil itu bukan cuma jalan-jalan gitu. Ada hal yang mau dilakukan, belajar bersama, diskusi, persekutuan, doa bersama. Terus kelompok kecil itu harus komitmen pertemuan 1 kali seminggu. Mau nggak gitu? Kita tanyakan komitmennya, mau nggak, Dik? Tantang gitu. Kalau enggak, memang dari awal dia memang bilangnya enggak, aku pikir teman-teman kita nggak perlu paksakan juga. Karena nantinya di dalam perjalanannya kita juga nggak bisa menuntut mereka ini itu karena memang dari awal udah nggak mau. Tuh, makanya kan kelompok kecil itu terjadi kalau ada kesepakatan komitmen dari PKK dan juga AKK. Gitu ya, Dek.
Jadi perlu dipertanyakan sih, Cek. Eh, yang pertama. Terus kalau dia udah komitmen memang dari awal mau ikut kelompok kecil, memang dia udah kita bukakan juga kelompok kecil itu ngapain aja. Dia sudah, iya Kak, aku mau komitmen ikut kelompok kecil. Terus pada kenyataannya di perjalanan dia malas-malasan, ya kita perlu doakan sungguh-sungguh. Perlu didekati secara personal. Lalu yang paling penting juga menurutku adalah perlu kasih batasan kepada diri sendiri berapa lama akan berjuang. Mungkin ini kayak terkesan kejam ya teman-teman ya. Tapi gimana ya? Tapi ini menurutku cukup rasional, cukup cukup ini ya, cukup realistis lah untuk dilaksanakan. Perlu kasih batasan sampai berapa lama kita berjuang. Misalnya gini, 6 bulan pertama. Oke lah. Kalau dia udah malas-malasan gitu ya, udah 6 bulan ke berikutnya, semester kedua dia udah mulai malas-malasan. Dekati secara personal, doakan sungguh-sungguh, Tuhan taruhkanlah beban bagi dia, kerinduan. Habis itu, kita juga harus berusaha sekuat tenaga, menghubungi, apalagi, temui, terus ajak sharing, ya dan lain-lain. Tapi kita pun juga harus kasih waktu bagi diri kita untuk memperjuangkan dia. Misal kita kasih waktu, oke, ya 3 bulan inilah kau doakan gitu ya. Maksudnya kita ngomong ke diri sendiri ya. 3 bulan inilah, misalnya si Yeni ya, 3 bulan inilah Yeni ini kudoakan, kudekati secara personal, terus juga kuhubungi, kutemui. Kalau yang beneran dia nggak mau lagi, sudah sih, kalau menurutku nggak apa-apa sih teman-teman. Ya itu, memang kita harus terima akan ada saatnya emang kelompok kecil tuh nggak jalan sama-sama lagi gitu. Kalau emang nggak ada komitmen di antara keduanya, memang sulit sih. Itu ya teman-teman, kalau aku ya, nggak tahu kalau teman-teman. Terkesannya agak kejam mungkin ya. Sudah diajak ikut kelompok kecil, tahu-taunya kok kita kasih batasan diri berjuang, tapi menurutku itu realistis sih ya. Oke, cukup banyak ya teman-teman pertanyaannya. Baik, bentar ya. Ada pertanyaan lagi, Kak? Iya, iya. Tunggu ya. Oke. Mau bertanya, bagaimana cara mengatasi AKK yang cemburuan? Kan tadi kakak kasih saran untuk memperhatikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, mungkin AKK ada yang tidak mengerti maksud PKK memperhatikan mereka secara berbeda sehingga ada yang cemburu. Itu bagaimana, Kak? Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Bantu aku jawabnya. Ada? Patar yang udah berpengalaman. Kak Bel, silakan bantu. Bang Patar, Kak Belinda boleh. Pertanyaan ini, Kak. Siapa lagi ya yang udah mimpin? Kak Destri. Ada yang mau bantu? Bisa lewat chat, bisa langsung. Kalau aku Iya, mungkin Kak. gini sih. Kalau aku sih ketika pernah memimpin, aku di kelompok kecil itu membagikan setiap karakter masing-masing. Jadi harapannya bukan hanya PKK yang mengerti AKK, tapi satu kelompok kecil itu harus mengerti bagaimana kepribadian antara satu AKK dan AKK yang lain gitu. Jadi komunikasinya mereka akan ngerti kenapa satu ini lebih diperlakukan seperti ini, yang lainnya diperlakukan seperti ini. Karena mereka pun harus bersikap hal yang seperti itu terhadap satu KTB, satu kelompok kecilnya. Jadi bukan hanya PKK yang mengerti AKK, tapi AKK juga harus mengerti satu kelompok kecilnya dan mengerti kondisi karakter PKK-nya. Karena kayak aku kan, aku orang yang keras gitu. Jadi kadang-kadang aku justru aku yang gitu yang lebih sering diingatin gitu. Dan sebagai itulah kelompok kecil sih, pentingnya keterbukaan tentang karakter. Jadi tidak ada lagi istilah, ih kak dia lebih dekat sama kakak, ih aku kok enggak gitu. Karena memang kelompok kecil itu biasanya unik, terdiri dari karakter yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Itu sih yang pernah aku rasain. Iya. Sama yang lain tambahin. Thank you, Kak.
Iya, disalah mengerti itu manusiawi, Dek. Iya. Jadi, dan salah mengerti orang lain itu juga manusiawi. Jadi, terima saja kalau disalah mengerti. Ya, berharapnya, kayak kata Kak Belinda tadi, masing-masing mereka akan mengerti kenapa kita melakukan itu sesuai dengan by proses lah gitu, semuanya itu. Udah nggak ya Yeni nih? Gimana nih? Lanjut aja ya. Gimana Yen? Apa sudah puas? Nggak apa-apa, by Udah proses. Kak. Kita sebagai kakak tuh perlu legowo, perlu bersabar kalau disalah mengerti, dan kita juga harus memandang manusia, kakak kita itu salah mengerti kita gitu. Ya, itu tandanya sayang ya juga ya. Ada yang memang begitu ya teman-teman ya, sangat sangat nggak bisa dibedain gitu diperlakukan. Tapi nggak apa, itu by proses lah semuanya. Nanti dia akan mengerti lah kenapa kita melakukan seperti itu. Sikap seperti apa untuk mengarahkan komitmen sebelum jadi AKK supaya pas mau ikut kakak tidak terasa tertekan atau kurang menikmati? Gimana ya? Perlu dijelaskan sih, perlu dibimbing, diperlihatkan mungkin gitu ya. Pertama perlu dijelaskan. Jadi ada bahan yang kita kasih sama dia untuk dia baca, lalu kita ajaklah pertemuan, kita jelaskan ini loh maksudnya yang tadi itu gitu ya, penjelasan tentang kelompok kecil. Lalu berikutnya kalau emang dia juga belum oke gitu ya, belum, nggak usah lah, nggak mau gitu, dan kita emang benar menggumulkan dia untuk menjadi AKK kita bisa perlihatkan kelompok kecil itu seperti apa. Misalnya kita perlihatkan di persekutuan, nah ini deh, ini kelompok kecil mereka, mereka melayani bersama, misalnya kayak gitu. Kali ya teman-teman ya. Ya, tentu saja didoakanlah teman-teman, karena yang jelas yang memberikan komitmen itu jelas Sang Gembala Agung. Bukan karena kita pintar ngajaknya atau kita pintar ngasih pengarahan, tapi semua itu jelas karena Sang Gembala Agung kita, Kristus. Kalau langkah-langkah itu sudah kita kerjakan, sudah kita usahakan sedemikian rupa, ternyata juga dia nggak komitmen, ya wes lah menurutku ya. Udahlah gitu. Mungkin dia Tuhan kasih kesempatan untuk bertumbuh di tempat yang lain, wadah yang lain, atau bersama orang yang lain, mungkin gitu. Ada nggak yang mau nambahin ya teman-teman? Pertanyaan. Ada yang ingin menambahkan, kakak, abang, teman-teman? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Atau Kiko gimana Bang? Udah cukup jelas dengan yang tadi Bang? Oh iya. Iya. Sip. Nah ini peneguhan ya. Disimpulkan sama Kak Bel ya, Kak Belinda. Murid Yesus pun tidak semua setia sampai akhir. Intinya kita boleh berjuang dan mendoakan agar komitmen kita tetap murni. Jadi kalaupun memang dia nggak mau komitmen, sudahlah teman-teman. Itu di luar kuasa kita gitu. Jangan pula kita jadi stres gara-gara itu, karena masih banyak yang lain yang membutuhkan kita. Baik. Sepertinya cukup ya teman-teman. Iya, cukup ya Kak, sebetulnya. Iya. Kita akan banyak saling mendoakan, saling berdiskusi lagi di pertemuan PKK. Teman-teman ada bandrek PKK tadi, saling mendoakan, saling bergumul bersama, saling berbagi, saling sharing gitu ya, apa yang dirasakan, dijalankan gitu. Ya, aku berharap teman-teman pembinaan terakhir ini bukan jadi proses belajar yang terakhir, tapi justru ini jadi awal untuk belajar lebih banyak lagi. Mari terbuka untuk mengikuti pembinaan-pembinaan yang ada. Mari terbuka untuk mengisi diri lewat baca buku.
Mari terbuka untuk isi diri lewat baca artikel-artikel, melihat video-video, mendengarkan podcast dan lain-lain, semuanya yang berguna untuk menguatkan kita dalam memimpin kelompok kecil. Baik, terima kasih. Ditutup, Bill? Iya, Kak, ditutup, Kak. Oke. Minta ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Minta kesediaan Priska untuk merespon dalam doa. Priska, bisa, Dek? Ya, pada Priska. Ya, bisa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat pembinaan pada hari ini, yaitu pembinaan kami yang terakhir ya Tuhan. Banyak sudah kami nikmati, kami dapatkan dari pembinaan yang pertama hingga sampai pembinaan yang terakhir ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami sebagai CPKK atau PKK dapat melayani untuk kedepannya ya Tuhan, seperti apa yang sudah disampaikan para pembicara kami. Biarlah kiranya juga Tuhan, kami memiliki komitmen di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, boleh ya Tuhan memaknai pelayanan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, yang nantinya kami akan melayani di dalam kelompok kecil. Kiranya kami semakin dikuatkan ya Tuhan melalui pembinaan-pembinaan yang ada, dan biarlah kiranya nanti kami juga selalu berjuang ya Tuhan, terus berjuang untuk menikmati kelompok kecil ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan terus tetap tolong kami dalam memimpin nantinya di masa-masa pandemik saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kakak kami atau orang-orang yang kami layani nanti boleh juga memberikan hati untuk boleh dipimpin ya Tuhan, dan kami boleh sama-sama menikmati Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segalanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, terima kasih Priska. Ya teman-teman, kita bersyukur kalau pembinaan kita yang keempat ini sudah berakhir. Ya, satu hal yang saya dapat dari pembinaan tadi yang disampaikan Kak Desri, biarlah kurikulum itu membuat dan melaksanakan kurikulum, janganlah kita kiranya membuat menjadi Taurat baru yang membebani kita, tapi kiranya boleh menolong kita untuk beriman, berencana, dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas pemuridan yang dipercayakan kepada kita. Biarlah kita senantiasa menjadi murid-murid Kristus, PKK, CPKK yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menutup pembinaan kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan pujian menyenangkanmu. Setelah pujian ini selesai, kami minta dengan kasih kepada Kak Desri untuk menutup pembinaan ini.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk hidup menyenangkan Tuhan. Secara khusus di dalam persiapan sebagai pemimpin kelompok kecil yang akan memimpin adik-adik mahasiswa baru di semester ganjil 2020 ini. Tuhan, tolonglah kami agar dapat mengendapkan, merenungkan setiap hal yang sudah kami dapati lewat pembinaan dari hari pertama, pembinaan pertama sampai pembinaan yang terakhir ini. Tolonglah kami juga agar dapat setia belajar akan kebenaran firman Tuhan, belajar dari banyak orang yang sudah memulai terlebih dahulu pelayanan sebagai pemimpin kelompok kecil. Tolonglah kami juga untuk memiliki belas kasihan bagi orang-orang yang nantinya akan kami pimpin dan kami bina, bahkan juga akan kami dorong makin serupa dengan Kristus. Sehingga jelas ketika kami memimpin, kami punya visi yang jelas daripada Tuhan, yaitu untuk membawa mereka makin serupa dengan Kristus. Juga lewat pembinaan pada malam hari ini, kami bersyukur dapat melihat seperti apa kurikulum kelompok kecil yang nantinya berguna, kami gunakan sebagai pedoman untuk menjadi alur di dalam merencanakan kelompok kecil mencapai visi. Tolonglah kami agar dapat terus-menerus belajar setia dalam menerapkan dan juga mempelajarinya. Terima kasih Bapak, menyerahkan juga untuk kegiatan yang selanjutnya akan kami ikuti ataupun juga kami akan beristirahat, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Juga bersyukur untuk setiap kami yang hadir setia dari pembinaan awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan yang kuatkan dan tolong teguhkan di dalam menjalani pelayanan sebagai seorang pemimpin kelompok kecil. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih teman-teman yang sudah ikut pembinaan. Ya, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih Billy, makasih Kak Desri. Bujur, Terima kasih Kak Desri, terima kasih bujur, Bujur, bujur. Bujur Manbandu. Angkatan PKK yang spesial memimpin di masa pandemi. Via online. Mulai Mau kemana Bil? Kok pakai masker? Bujur. Bujur. Bye.
Makasih Lastri. Makasih Suaranya Lastri, merdu. makasih Kak Destri, Merdu makasih sangat, Tia. merdu sangat. Pilih Lastri suaranya. Makasih Kak Uce, udah setia datang. Makasih Kak teman-teman Uce, semua. makasih Kak Semangat Belinda. ya. Makasih Kak Belinda, makasih. Bang Anton, makasih Makasih semuanya. semuanya. Makasih. Makasih yang teman-teman yang sudah hadir. Yang setia dari Makasih, pembinaan yang makasih. pertama, ini pembinaan yang terakhir. Kita berjumpa di Bandrek. Kita berjumpa di Bandrek dan FF. Oh iya, FF. Jangan lupa datang FF tanggal 7 Agustus, masih lama sih, tapi ya Siap dipersiapkan. MC-nya kan. Berarti Esther. Yang kangen klub Marasia boleh Iya. join ya di FF. Apa sih? Shalom, bye Semangat ya, Esther Esther. Manulang. Mimpin Oke, unggulan jadi. Esther. Uce mimpin di FKIK.